Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil infografis kami untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi visual yang diampu oleh Bapak Andika Okta Indarso. Infografis yang kami buat adalah mengenai kriminalitas di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dewi Sinta dengan NIM 145, Cindy Anissa dengan NIM 148, Nazla Afifa dengan NIM 153, saya Dinda Rizky Kinasi dengan NIM 155, dan Dinda Puspita Hervira dengan NIM 158. Selanjutnya, dari analisis halayak yang kami lakukan dalam segi geografis, analisis yang kami lakukan terhadap wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi dari sumber berita sindonews.com, angka tertinggi terjadi pada beberapa provinsi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadikan para pelaku melakukan tindak kriminal. Beberapa dari wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi terjadi di beberapa provinsi seperti di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak, yaitu sekitar 32.990 kejadian. Angka tersebut terdiri dari berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan terhadap nyawa, kejahatan kesusilaan, hingga kejahatan terhadap ketertiban umum. Polda Metro Jaya DKI Jakarta mencatat di tahun 2020 telah terjadi sekitar 26.585 kejahatan, lalu di Jawa Timur tercatat sekitar 17.642 kejahatan kejadian. Setelah itu, Sulawesi Selatan mencatat telah terjadi 12.815 kejahatan, dan terakhir, Polda Sumatera Selatan mencatat sekitar 12.189 kejahatan. Oke, selanjutnya yaitu analisis halayak berdasarkan segi demografis. Pelaku tindak kriminalitas yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia rata-rata dilakukan oleh 89,1% laki-laki dan 10,5% perempuan. Adapun mengenai usia pelaku kejahatan, paling banyak dilakukan pada rentang usia 15 sampai 24 tahun untuk kasus pencurian. Kemudian pelaku pada usia 25-34 tahun untuk kasus pemerasan dan pengancaman, dan penganiayaan juga pembunuhan. Data lain yang berkaitan adalah soal strata pendidikan, dengan mayoritas pelaku ada pada tingkat pendidikan SD sampai SMA. Untuk kasus pencurian sebanyak 51,7%, kasus pemerasan dan pengancaman 52%, kasus pembunuhan 51,3%, dan kasus penganiayaan 48,1%. Data lainnya menampilkan sebanyak 36,7% pelaku kejahatan tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan dari sisi psikologisnya, perilaku kejahatan bisa terjadi dari proses belajar psikologis, yaitu melalui perilaku orang-orang di sekitarnya yang melakukan kejahatan. Perilaku tersebut terjadi secara berulang-ulang dan kemudian disertai juga dengan adanya hasil yang memuaskan atau reward. Dan dengan adanya hal ini, semakin mendukung seseorang untuk meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat tersebut. Contohnya, jika seseorang melihat temannya mencuri atau mengetahui bahwa mencuri itu menimbulkan reward positif, contohnya kayak memiliki banyak uang gitu, nah maka dia akan meniru perilaku tersebut. Dan hal sebaliknya terjadi jika perilaku tidak disertai dengan reward atau terjadi reaksi negatif, maka perilaku tersebut tidak akan ditiru. Nah, peristiwa tersebut ini dapat disebabkan dari adanya juga perubahan sosial. Sebagian orang terpaksa melakukan tindakan kriminal berawal dari memaksakan diri mencari pekerjaan di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Dan pada akhirnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Munculnya kesenjangan sosial juga dapat memicu seseorang berbuat tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, begal, dan sebagainya. Adapun dari tujuan komunikasi adalah yang pertama, mengubah pengetahuan.
Menurut analisis kami terkait poster yang akan membahas kriminalitas di Indonesia adalah dengan melihat penyebab, akibat, dan statistik peningkatan kriminalitas. Setiap wilayah di Indonesia tidak terlepas dari peristiwa kejahatan yang terjadi sehari-hari, mulai dari kejahatan kerah biru seperti perampokan dan pencurian, hingga kejahatan internasional seperti genosida dan juga agresi. Kriminalitas terjadi tidak memandang di mana tempat terjadi dan juga siapa pelaku serta korbannya. Maka dari itu perlu diketahui bahwa tindak kriminalitas dapat dilakukan oleh orang terdekat sekalipun. Untuk itulah kita harus tetap waspada setiap saat. Dibuatnya poster ini bertujuan agar masyarakat mampu mengetahui penyebab dan akibat dari tindakan kriminalitas, serta dapat waspada terhadap kejahatan di sekitarnya. Untuk tujuan komunikasi yang selanjutnya yaitu mengubah sikap. Kelompok kami berharap dengan adanya poster ini akan menarik minat dan perhatian masyarakat akan penyebab dan dampak dari kriminalitas di Indonesia. Diharapkan masyarakat menjadi sadar akan dampak bahaya dari kriminalitas dan juga apa-apa saja yang menyebabkan kriminalitas tersebut dapat terjadi. Kami berharap dengan dibuatnya poster ini, maka masyarakat mengubah sikapnya dengan menjadi lebih aware terhadap kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Diharapkan masyarakat menjadi sadar bahwa kasus kriminalitas ini merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan juga sangat berbahaya. Untuk itu, kita perlu menghindarinya. Tujuan komunikasi yang selanjutnya yaitu mengubah keperilakuan. Selain bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan juga mengubah sikap, dengan adanya poster ini, kelompok kami juga bertujuan untuk mengubah keperilakuan. Tujuan dari poster ini yaitu untuk mengajak masyarakat agar melakukan tindakan dan upaya bersama dalam menanggapi kasus kriminalitas. Dengan adanya poster ini, diharapkan masyarakat ikut waspada akan tindak kriminalitas. Diharapkan masyarakat melakukan upaya pencegahan kasus kriminalitas dengan tidak mendukung atau ikut serta dalam kasus kriminalitas tersebut, melainkan dengan menentangnya. Masyarakat juga dapat mengambil tindakan untuk ikut bersuara dalam kampanye memberantas tindak kriminalitas. Dengan tidak adanya kasus kriminalitas, maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan serta kondisi yang kondusif dalam masyarakat. Menetapkan saluran. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, poster infografis yang kami buat yaitu dengan menggunakan media atau kategori bermedia, bukan secara tatap muka langsung. Dengan keputusan kami memilih poster sebagai media dalam berkomunikasi, menurut kami ini adalah pilihan yang tepat. Karena melalui media poster ini, kami bisa menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat luas. Selain itu, poster juga lebih efisien dibandingkan media lainnya, karena poster dapat merangkum informasi yang kita ingin sampaikan dengan lebih singkat, yaitu hanya dengan 1 lembar. Dan poster juga cenderung lebih mudah dibuat dan bisa disebarkan kepada masyarakat luas secara cepat. Dalam poster ini, kami ingin menyampaikan mengenai penyebab tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia serta dampak negatif apa yang akan dihasilkan. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan pesan agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap sekitar. Selanjutnya adalah merancang pesan. Dalam merancang pesan infografis ini, isi pesan yang ingin kami sampaikan dalam poster ini adalah untuk menginformasikan bahwa di kota-kota besar Indonesia, tindak kriminalitas ini kerap terjadi dengan berbagai faktor yang membelakangi tindakan tersebut. Kami ingin menginformasikan solusi yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan angka kriminalitas tersebut. Selanjutnya, struktur pesan. Struktur pesan yang digunakan dalam poster ini yaitu struktur topikal. Struktur topikal sendiri merupakan struktur yang disusun berdasarkan urutan topik atau bahasan. Poster ini diawali dengan definisi serta penyebab terjadinya tindakan kriminalitas di Indonesia. Lalu setelah itu terdapat faktor internal dan eksternal terjadinya kriminalitas. Di dalam poster ini juga diberikan data mengenai kota mana saja yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi, dan juga terdapat jenis kriminalitas tertinggi yang sering terjadi. Kemudian isi pesan pada poster ini diakhiri dengan penjelasan upaya mengurangi tingkat kriminalitas. Selanjutnya yaitu format pesan. Poster yang kami rancang menggunakan berbagai warna, font, dan gambar ilustrasi untuk mendukung pesan yang akan kami sampaikan melalui poster tersebut. Pada background poster, kami menggunakan warna hitam yang memiliki arti ketakutan. Warna hitam ini bermakna tindakan kriminal di kota-kota besar Indonesia menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat. Selain itu, terdapat warna merah pada judul, gambar,
bercak darah, dan jenis kriminalitas tertinggi pada narkotika. Warna merah memiliki arti bahaya dan peringatan, menunjukkan makna bahwa betapa berbahayanya tindakan kriminal hingga bisa mengakibatkan korban jiwa, dan sebagai peringatan terhadap masyarakat bahwa kasus tindakan kriminal sangat rawan terjadi di kota-kota besar Indonesia. Untuk judul, kami menggunakan font old newspaper types warna merah dengan ukuran besar agar terlihat dengan jelas. Kemudian pada teks di bawah judul, nama provinsi, dan subjudul faktor menggunakan font JMH typewriter dry berwarna putih dan jingga agar terlihat terang di depan latar poster yang berwarna hitam, sehingga mudah untuk dibaca. Lalu pada faktor, jenis, dan upaya mengurangi kriminalitas, kami menggunakan font My Red Pro dengan berbagai warna dan ukuran menyesuaikan shape di belakang teks. Untuk gambar ilustrasi, kami menggunakan garis kuning polisi, walkie-talkie, borgol, dan senapan, yaitu berbagai benda yang berkaitan dengan kriminalitas. Selain itu, terdapat peta Indonesia untuk merepresentasikan makna atau isi pesan dari poster mengenai kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Untuk sumber pesannya, pesan dan informasi yang tercantum dalam poster ini bersumber dari laman publikasi lembaga Badan Pusat Statistik atau BPS yang memiliki judul Statistik Kriminal 2021, dan publikasi ini ditulis oleh Humas BPS dan dirilis pada November 2021. Lalu ada juga sumber dari artikel sindonews.com mengenai 5 provinsi yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.